Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda beserta portofolio Anda pada pagi hari ini? Apakah sudah siap untuk melanjutkan berburu saham-saham pilihan? Kembali berjumpa bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 20 Februari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, seperti kita tahu pada perdagangan Kamis kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali harus menutup langkahnya di zona merah dengan pelemahan sebesar 36,15 poin atau 0,44%. Sebanyak 341 saham melemah, 384 saham menguat, dan 233 saham bergerak stagnan. Dengan nilai transaksi total mencapai 26,03 triliun dan melibatkan 49,36 miliar saham. Yang menarik pada data ini adalah pelemahan yang terjadi seolah anti klimaks, mengingat pada Rabu perdagangan dibuka setelah libur Imlek itu indeks sempat bergerak naik atau menutup langkahnya di zona hijau. Walaupun memang kalau kita tarik lagi di akhir pekan, indeks memang juga sempat bertahan di zona merah. Dan juga satu lagi catatan kami adalah pelemahan ini terjadi bersamaan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75% sebagai bentuk upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Lalu mengapa kebijakan menahan suku bunga ini justru disambut dengan negatif oleh pasar gitu? Seperti apa sebenarnya keinginan pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal dan moneter nasional kita? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI, yaitu Mas Azharis Sardian atau Mas Aza. Selamat bergabung, Mas. Selamat bergabung, selamat pagi Mas Taufan. Selamat pagi, gimana kabarnya puasa hari ini, Mas? Ya, di puasa kedua semoga kita udah, kemarin agak lemes, semoga hari ini kuat ya Mas ya, dan ditutup juga hijau lah hari ini. Amin. Baik Mas, langsung saja kita melihat pada penutupan perdagangan kemarin IHSG ternyata harus melemah cukup dalam juga 0,44% di tengah kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%. Walaupun memang sesuai konsensus gitu yang dilakukan Bank Indonesia, tapi sebenarnya apa yang terjadi di pasar ini? Apakah memang ada pengaruhnya dari kebijakan BI atau lebih karena setelah libur panjang ini sehingga belum tune in gitu dari pelaku pasar? Seperti apa menurut Mas Azza sendiri? Oke. Betul sekali Mas, karena kalau kita lihat dari segi teknikal dan dari segi flow, nilai transaksi harian di IHSG itu memang lagi kecil. Nah, kalau kita tarik di moving rata-rata perdagangan 20 hari, itu memang itu berada di angka 28 triliun rupiah secara reguler. Dan pada hari kemarin itu cuma mencapai 23,9 triliun rupiah di pasar reguler. Nah, ini cukup rendah di rata-rata harian 20 candle atau di 20 hari. Kalau kita lihat memang market lagi mengkonfirmasi adanya liquidity crunch atau jangka pendek pasca long weekend kemarin ya Mas. Nah, jadi market memang lagi memandang untuk wait and see dulu bagaimana di pekan depan itu udah full semua, dan ini kalau kita lihat istilahnya adalah flight to quality ya, dia investor memang memegang cash dulu gitu. Nah, tadi poin penting juga disampaikan Mas Taufan adalah Bank Indonesia menahan suku bunga di 4,75, tetapi mengapa si marketnya itu cenderung merah gitu, ditutup di zona merah. Nah, suku bunga ini memang sudah sesuai dengan konsensus, tetapi kita harus juga cermati dari sisi ketegangan geopolitik yang semakin panas, dan ini memicu atau berpotensi perang terbuka itu akan pecah atau di akhir pekan ini gitu.
Nah, yang kedua, poinnya adalah lanjutan dari penahanan suku bunga tadi, sebenarnya ada yang menarik dari pertumbuhan kredit loan growth kita itu di 9,6%. Di yang periode sebelumnya itu cuma di 7, sekian persen. Nah, ini juga catatan penting bahwa komposisi pertumbuhan kredit ini malah yang paling besar adalah di investasi gitu, untuk investasi. Jadi ini harapannya adalah pertumbuhan ini juga diikuti dengan structural growth gitu. Jadi pertumbuhan yang dengan memiliki kualitas yang cukup bagus gitu. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita rangkum penurunan indeks ini dengan likuiditas yang kecil, market juga akan menunggu bagaimana di pekan depan dan karena perdagangan bursa di pekan ini cukup pendek gitu ya Mas ya. Seperti yang Mas Aza bilang, perdagangan cukup pendek, hanya 3 hari perdagangan. Terus kemudian investor dengan melihat masih minimnya nilai transaksi, terlihat bahwa investor masih cenderung keep the cash gitu, yang sambil wait and see. Di lain pihak, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini yang memasuki Ramadan nih Mas, bahwa sebagian pihak juga melihat dengan adanya Ramadan ini harapannya konsumsi akan tumbuh, terus kemudian ada mungkin sektor-sektor seperti consumer good dan sebagainya yang juga ikut terdorong. Nah, ini menurut Mas Aza sendiri akan seperti apa kondisi yang ada di pasar? Nah, menarik nih kalau kita lihat dari consumer good atau sektor retail sendiri, secara historis memang ada Ramadan effect kepada consumer good atau retail ini. Tetapi pada periode 2026 ini terjadi polanya itu tidak merata gitu. Di satu sisi ada potensi aksi jual untuk kebutuhan likuiditas masyarakat menjelang Idul Fitri nanti. Jadi kayak INDF, ICBP, Mayora itu cukup atraktif lah di pekan-pekan ini karena memang itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk nge-keep barang di rumah untuk persiapan berbuka puasa, persiapan sahur itu banyak. Nah, yang perlu dicermati juga adalah menjelang nanti di pekan kedua Ramadan itu THR masyarakat itu udah mulai cair gitu. THR masyarakat pekerja udah mulai cair dan yang bisa kita cermati adalah ribuannya dari sektor retail gitu. Jadi yang belum merata tadi itu kita bisa cermati kayak MAPI, MAPA itu teman-teman atau kita semua itu belanja baju baru gitu misalkan. Nah, ini yang akan menyebabkan nantinya sektor-sektor retail MAPI, MAPA, LPPF itu menjadi yang menarik. Kenapa? Ini pricing power masyarakat itu meningkat dan puncak konsumsinya atau peak seasonnya sektor retail itu adalah ya memang di 2 minggu Ramadan sampai nanti Lebaran gitu. Jadi kita bisa cermati adalah di awal-awal pekan ini atau di awal Ramadan itu ICBP, INDF, Mayora. Nah, lalu nanti mendekati Lebaran adalah ada MAPI, LPPF dan OHAS gitu. Jadi sektor-sektor mall itu bisa kita cermati untuk memanfaatkan momentum THR yang cair nanti, Mas. Nah, dengan penjelasan Mas Aza tadi kita melihat di pasar domestik sentimennya cukup positif ya. Ada angin segar dari konsumer, terus kemudian yang Mas bilang tadi emiten-emiten mall perbelanjaan dan sebagainya. Tapi kalau dikaitkan tadi juga sempat dibahas sama Mas Aza bahwa bagaimanapun kondisi geopolitik di level global ini agak mengkhawatirkan gitu, bahwa kondisi Iran dan Amerika secara perlahan gitu bertahap juga memanas, terus kemudian banyak kondisi yang lain. Nah, ini seperti apa? Di dalam negeri sentimennya positif, tapi di luar ini agak was-was juga. Nah, ini seperti apa menurut Mas Aza? Oke, kalau kita lihat keluar, memang tensi politik ini semakin meningkat kalau kita lihat. Dan kita bisa cermati juga bahwa ketegangan Amerika ini dengan Iran ini belum mencapai titik temu gitu. Jadi kesepakatannya yang diajukan atau permintaan yang diajukan oleh Amerika itu tidak bisa dipenuhi oleh Iran gitu.
dengan pertimbangan negara mereka gitu. Nah, dengan tingginya tensi politik ini, Iran itu berpotensi menutup Selat Hormuz. Nah, penutupan Selat Hormuz ini akan mengganggu supply chain dari oil and gas dan juga produk-produk yang lainnya. Nah, kalau kita lihat jalur minyak yang lewat di Selat Hormuz itu bisa mencapai 30-40% jalur minyak dunia. Yang paling besar adalah menuju ke China, India, dan ke Asia Timur, lalu juga ke Eropa. Nah, ketika nanti ketegangan politik ini semakin memanas, penutupan Selat Hormuz terjadi, ini kita akan melihat oil shock gitu. Jadi walaupun secara fundamental oversupply minyak itu sudah terjadi sejak tahun lalu, tetapi poin ini ketika jalurnya itu ditutup, nanti terjadi oil shock. Supply chain-nya terganggu dan ini akan mengakibatkan harga minyak itu akan melonjak dan itu udah terjadi gitu. Itu udah terjadi di 2 hari yang lalu. Kalau tadi update sore itu kemarin saya update di $70-an per barrel minyak Brent itu. Nah, ini kita juga lihat adalah teman-teman juga bisa cermati bahwa ketegangan geopolitik atau isu dari global itu cukup negatif yang bisa menyebabkan crash lah. Banyak yang mengamankan keuntungan atau asing juga cabut dari Indonesia gitu. Nah, di lain sisi teman-teman atau investor sekalian itu juga bisa cermati sektor-sektor yang bisa memberikan potensial keuntungan dari ketegangan geopolitik tersebut. Baik, baik. Nah, makin menarik nih. Dari sentimen dari dalam negeri cenderung positif, terus kemudian dari global relatif negatif gitu, walaupun mungkin juga cenderung wait and see dengan melihat perkembangan yang ada di Amerika dan Iran gitu. Terus kemudian kalau kita simpulkan terkait juga mungkin untuk mulai membuka perdagangan pada pagi hari ini, sebenarnya proyeksinya terkait pasar di kita sendiri, khususnya di hari ini akan seperti apa, Mas? Sentimen-sentimen apa saja yang perlu dicermati untuk kemudian jadi pertimbangan lebih bagi investor untuk bertransaksi saham di hari ini gitu? Oke, kalau kita lihat di hari ini perdagangan likuiditasnya cukup kecil. Kalau kita lihat transaksi value-nya mungkin maksimal sebesar hari kemarin gitu, di 23,9. Apalagi dengan hari perdagangan yang kecil itu di weekend, udah di hari Jumat, itu potensi likuiditas makin kecil. Dan untuk perdagangan hari ini memang kita lihat tidak bergerak signifikan atau memang berkonsolidasi di area sideways-nya atau plus minus 1%. Kalau kita lihat memang agak bergerak di zona merah di hari ini. Nah, teman-teman juga bisa cermati bahwa dengan pertumbuhan atau ya data yang rilis kemarin oleh Bank Indonesia, suku bunga yang ditahan di 4,75, ada loan growth yang pertumbuhan kreditnya mencapai 9,6% di Januari. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan di sektor real kita. Jadi sentimen ini nggak serta-merta membuat beberapa banyak saham itu melemah secara kualitas, tetapi banyak juga saham-saham yang turun itu memang terdiskon dengan tidaknya menurun kualitas dari segi fundamentalnya. Makin mengerucut lagi nih. Tadi kita udah ngomongin kondisi pasarnya seperti itu dengan segala sentimen yang ada. Menurut Mas Aza atau dari KISI sendiri, kira-kira sektor saham apa saja yang mempunyai peluang untuk bisa dipertimbangkan pada perdagangan hari ini? Atau malah justru nggak ngomongin sektor aja nih, saham-saham apa saja yang mungkin bisa jadi rujukan bagi sobat investor untuk bertransaksi pada perdagangan hari ini? Oke, kalau kita lihat kita rangkum dari sentimen-sentimen yang kita omongin tadi, saya belum lepas dari mungkin di episode Januari kalau saya sempat mention juga
bahwa sektor energi, oil and gas, dan shipping itu menjadi menarik karena ketegangan geopolitik atau ketidakpastian ini menjadi nyata atau semakin dekat gitu. Jadi kalau kita lihat emitennya adalah exposure minyak yang paling besar itu emiten yang terdaftar di Bursa Efek, yang bermain di hulu adalah Medco, itu bisa market investor cermati, dan Bull, dan itu adalah di pelayaran, dan Pegas untuk yang terekspos dengan gasnya. Lalu kita juga bisa cermati teman-teman semua, karena ketidakpastian geopolitik itu pasti akan berdampak pada harga emas, bahwa kita belum bisa lepas dari safe haven investment untuk emas. Jadi emiten emas ini bakal menjadi menarik karena ketidakpastian geopolitik ini akan mendongkrak harga emas nantinya. Lalu pada poin ini momentum Ramadan kita bisa cermati juga consumer staples, ada ICBP, nanti ada AMRT dan Mayora juga, Mas. Penjelasan yang menarik, Mas Azza. Sayang waktu juga yang terbatas sehingga kita harus akhiri perbincangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menjadi masukan lain untuk sobat investor dalam mengambil strategi investasinya dari perdagangan hari ini. Terima kasih, Mas Azza. Terima kasih, sama-sama, Mas Tuhan. Yap. Baik sobat investor, berikut tadi perbincangan kami bersama investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI. Semoga menjadi rujukan yang bermanfaat bagi sobat investor untuk menentukan segala strategi yang akan dijalankan dalam berinvestasi pada perdagangan hari ini. Selalu kami sampaikan bahwa seluruh keputusan investasi, baik itu jual maupun beli saham-saham pilihan, itu sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Maka satu hal dari kami, bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.